Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saudaraku seiman, kita akan bahas dengan judul Hai Muslimin, kembalilah kepada Tuhanmu. Kalimat yang selalu kita ucapkan teman-teman sekalian, La ilaha illallah, yang berarti la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa yang menghidupkan, yang mengurus makhluknya dan yang memusnahkan dan mematikan kecuali Allah. Pada saat nikmat sedang melimpah di diri kita, kesehatan, harta, pasangan hidup, keturunan, udara, air, api, apa saja, maka yang menciptakan kita Allah, yang menciptakan nikmat itu Allah, yang bisa mempertahankan dan menambah hanya Allah. Dan pada saat kita sedang tertimpa musibah dan cobaan, baik itu sakit, terlilit utang, masalah apapun, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan musibah itu Allah, yang bisa memberikan jalan keluar hanya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita agar bergantung kepadanya. Dan kita sebagai umat Islam wajib memahami bahwasanya dunia ini hanya tempat lewat sementara, bukan menjadi target utama. Kita di sini hanya sekedar menjalankan tugas sebagai khalifah. Ayah kita Adam alaihissalam pada saat diciptakan, Allah kekalkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah yang diikrarkan kepada para malaikat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan ciptakan sebentar lagi sosok manusia yang menjadi pemimpin di muka bumi. Tugas kita memakmurkan muka bumi ini. Kita menjalankan apa yang telah Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang. Dan itu dirangkumkan dengan istilah ibadah, yaitu bagaimana kita menjalankan tugas-tugas kita selama di muka bumi ini, dan kita punya kesadaran penuh kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, kekal ditelawakan oleh orang-orang beriman sampai hari kiamat, di dalam surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 54 sampai 58, yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Kembalilah kalian kepada Tuhan kalian dan serahkan diri kalian kepadanya. Artinya, yang dia perintahkan kerjakan, yang dia larang jauhi. Kemudian dikatakan min qabli an ya'tiya al-adzabu thumma la tunsarun. Sebelum datang siksaan Allah karena kalian melanggar dan jauh darinya, lalu tidak ada yang bisa menolong kalian. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum, dan ikutilah wahyu yang telah diturunkan oleh Tuhan kalian, dan ikuti yang terbaik yang ada di dalamnya. Min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Sebelum datang siksaan Allah kepada kalian secara merata sementara kalian tidak menyadari itu. Bukankah di Indonesia sekarang sedang ditimpa masalah? Ada beberapa wilayah yang tadinya mereka sedang duduk di pinggir pantai, mereka sedang bersantai-santai, mereka ada yang lalai, mereka juga ada yang beribadah sebagiannya. Tetapi orang-orang yang lalai tidak pernah sadar, melihat air yang sangat kecil terus tiba-tiba menjadi tsunami yang besar. Bukankah ada bangunan-bangunan yang tadinya dibanggakan oleh orang yang kemudian rata dengan tanah? Bukankah tadinya ada orang sehat berdiri kemudian disedot ke dalam tanah dan akhirnya meninggal dunia? Bukankah jalan-jalan yang selama ini dibanggakan kemudian rubuh, jembatan yang mewah lalu rubuh? Dan Allah mengatakan, lihatlah bagaimana kami menghancurkan negeri-negeri yang kami tinggalkan tembok-temboknya rubuh dengan atap-atapnya dan tidak ada yang menolong mereka. Allah mengatakan, hati-hati dengan pelanggaran-pelanggaran yang aku larang, karena kalau datang azabku maka tidak ada yang bisa menahan itu. Lalu di ayat selanjutnya Allah mengatakan, antakula nafsun ya hasrata ala ma faradtu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Dan jangan tunggu kalian menjadi sosok orang yang nanti pada saat sudah melihat siksaan Allah pada hari kiamat, sudah melihat siksaan Allah datang kepadanya secara pribadi, baru dia mengatakan, betapa ruginya aku, sesungguhnya aku selalu mengurangi hak-hak Allah dan termasuk aku orang-orang yang bodoh. Ayat selanjutnya kata Allah, antakula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Atau dia akan berkata nanti, coba Allah berikan kepada saya petunjuk, maka saya termasuk orang-orang yang patuh. Au taqula hina taral adzab law anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Atau pada saat dia melihat azab, dia baru mengatakan, andai saja aku masih punya peluang, aku akan menjadi orang-orang yang baik. Saudaraku seiman, menjadi orang yang patuh kepada Allah adalah kenikmatan. Duduk di
Masjid seperti ini mendengarkan khutbah sebuah kenikmatan, solat sebuah kenikmatan, sedekah bantu orang lain sebuah kenikmatan, bakti dengan orang tua kenikmatan, apa saja ibadah yang Allah perintahkan memiliki kenikmatan. Hanya orang-orang bodoh saja menganggap itu sebuah beban. Sebaliknya kemaksiatan itu akan diikuti dengan rasa takut, sampai Nabi SAW menggambarkan dosa dan pelanggaran seperti gunung yang berat yang ada di pundak seseorang. Anda mungkin pernah mengalami masalah-masalah melalui dosa. Setiap melakukan dosa pasti diikuti dengan penyesalan. Dan berhari-hari, bahkan ada orang berminggu-minggu dalam keadaan sumpek, suntuk. Berapa banyak proyek-proyek yang gagal gara-gara itu. Berapa banyak kata-kata kasar keluar dari lisan istrinya gara-gara dosanya. Berapa banyak orang yang diuji anaknya sakit karena dosanya. Berapa banyak masalah-masalah yang Allah datangkan sebagai peringatan agar dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi orang baik, dicintai oleh Allah, dijanjikan pahala yang besar, dan dibuat manusia menyukainya. Kalau orang jujur, amanah, ramah, dermawan, orang suka. Allah pun suka, dijanjikan pahala. Sabar sampai ajal datang saja, meninggal masuk ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Tugas kita hanya sampai ajal datang. Dan tidak ada orang yang durhaka, suka dusta, ganggu orang lain, mengambil haknya orang lain, kecuali Allah benci. Allah berikan hukuman yang berat, dan Allah buat manusia benci. Kenapa harus menjadi golongan yang kedua, dan kenapa tidak menjadi golongan yang pertama?